Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Khofifah Huri izin menjawab tugas magang di hari ke-17 dan itu menyimak video BBB. Kemudian untuk soalnya itu yang pertama tentang kegiatan Bimba AIUEO kedua. Nah, untuk kegiatan Bimba AIUEO kedua ini pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Nah, kegiatan bermain baca-bacaan itu adalah kegiatan di mana motivator itu mengajak anak untuk bermain kegiatan yang ada unsur membacanya seperti itu. Untuk kegiatannya tuh apa saja? Kegiatan bermain baca-bacaan itu bisa seperti motivator memverbalkan huruf, memverbalkan kata atau kalimat. Kemudian kegiatan modul baca. Ada kegiatan modul baca itu di situ ada kegiatan tarik kata ke gambar seperti itu. Kemudian bisa saja motivator itu bercerita atau membaca buku cerita dan kita perlihatkan suatu kata yang ke anak-anak yang memang sesuai dengan tahapannya. Itu adalah contoh apa ya? Kegiatan yang termasuk kegiatan bermain baca-bacaan. Dan juga kotak permainan kata. Nah, di situ kita menyuruh Ananda itu membaca di kotak permainan kaca modul bacanya. Kemudian untuk tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan ini agar anak itu terampil dalam kegiatan bermain baca-bacaan, agar anak itu suka dan terampil dalam kegiatan baca-bacaan. Selain itu tujuannya itu agar agar tercapainya tujuan dari Bimba AIUEO ini, karena kan yang diprioritaskan itu kan adalah membaca. Kemudian untuk kegiatan bermain baca-bacaan ini tuh dilakukan bisa saat kegiatan setelah berdoa, maksudnya kegiatan yang awal banget gitu loh. Kemudian di kegiatan inti dan di kegiatan akhir, pokoknya di semua kegiatan itu diprioritaskan membaca. Kemudian mengapa sih kegiatan bermain baca-bacaan itu menjadi kegiatan prioritas utama? Yaitu karena memang di Bimba AIUEO ini tujuannya itu adalah memprioritaskan anak itu bisa membaca terlebih dahulu, dan untuk menulis dan berhitung itu adalah kegiatan selingan, mewarnai juga kegiatan selingan. Kemudian apa sih yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Kita harus memastikan anak itu terampil dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Jadi setiap kita memberikan suatu materi, anak itu bisa mengikuti, dan anak itu bisa mengikuti dengan terampil begitu loh. Bisa kalau ditanya atau diberikan materi itu bisa menjawab dengan benar dan cepat seperti itu. Kemudian untuk cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak, cara menerapkannya sebagai motivator itu dengan teori bandul seperti itu. Jadi Jadi kalau dengan teori bandul itu kan anak itu tidak mudah bosan seperti itu. Nah, jadi diharapkan anak itu bisa mudah untuk mengikuti kegiatan bermain baca-bacaan. Nah, dampaknya jika motivator tidak menerapkan permain baca-bacaan, ya nanti anak akan sulit membaca nanti dan tidak bisa melakukan ke tahap selanjutnya. Dan otomatis kan tidak tercapainya tujuan dari Bimba AIUEO ini. Ya kan, karena kan Bimba AIUEO ini memprioritaskan anak itu bisa terampil membaca terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya metode permainan baca-bacaan ini tidak diterapkan, ya nanti anak sulit untuk mengikuti. Nah, kemudian untuk tema selanjutnya itu tentang teori jam bandul. Nah, apa sih teori jam bandul di Bimba AIUEO ini? Nah, jadi teori jam bandul ini merupakan pemahaman di mana meskipun ada kegiatan selingan seperti menulis, mewarnai, berhitung di Bimba AIUEO ini, namun tetap kita kembali lagi ke prioritas utama, yaitu anak itu harus sambil membaca. Jadi kegiatan prioritasnya utamanya itu adalah membaca. Nah, jadi untuk kegiatan menulis, berhitung, mewarnai, membaca dan lain-lain itu tetap kita harus memprioritaskan kegiatan membaca. Jadi seperti itu. Contohnya itu kayak seling-seling, misalnya
kita memverbalkan suatu kata atau kalimat gitu ya di kegiatan awal. Nah, kemudian di kegiatan inti kita juga memberikan modul kepada anak seperti modul baca lah seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan kegiatan selingan kayak menyuruh anak itu berhitung, mewarnai dan lain sebagainya. Nah, tapi tetap dari kegiatan semua itu tetap lebih banyak kegiatan membacanya gitu. Jadi mungkin habis kegiatan menghitung, kegiatan membaca. Nah, habis membaca itu kegiatan mewarnai. Nah, habis mewarnai membaca lagi. Jadi bisa untuk kegiatan contohnya misalnya gini, kegiatan berhitung atau mewarnai itu 1 kali, tapi membaca 3 kali. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian tujuan penerapan teori jam bandul ini yaitu agar agar terwujudnya tujuan dari Bimba A I U E O ini, yaitu kegiatan membaca itu harus diprioritaskan. Namun tetap dikasih kegiatan selingan agar anak tidak mudah bosan. Diharapkan jika anak itu tidak bosan, anak akan lebih minat untuk melakukan kegiatan membaca lagi. Nah, kapan sih motivator menerapkan teori jam bandul? Itu sebagian besar itu teori jam bandul itu diterapkan pada kegiatan inti. Nah, untuk cara menerapkan teori jam bandul bisa dengan itu ya, kegiatan selingan seperti itu. Nah, agar anak tidak mudah bosan, seperti yang saya ucapkan tadi. Kita memberikan modul baca, kemudian kita diselingi dengan menulis atau mewarnai, tapi habis itu kita memberikan modul baca lagi. Nah, habis itu kita memverbalkan kata atau kalimat lagi agar anak lebih terampil. Itu cara penerapannya. Kemudian untuk jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul, bisa jadi anak itu mudah bosan dan anak itu nanti ke tahap selanjutnya itu sulit. Nah, anak dan tidak tercapainya tujuan utama Bimba A I U E O itu, yaitu membuat anak itu terampil membaca. Kemudian dampaknya jika tidak menerapkan teori jam bandul ya itu sama. Anak jadi tidak tumbuh minat belajar membacanya. Sekian, terima kasih jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.